Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jika gagal ke Liga Champions, Bukayo Saka disarankan hengkang. Saka tampil luar biasa dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-2 yang diraih Arsenal kala melawat ke markas Watford. Peluang Arsenal untuk lolos ke Liga Champions musim depan pun cukup besar. Namun, The Gunners tak bisa lengah karena tim-tim lain juga masih memiliki cukup peluang. Penampilan terbaru Arsenal melawan Watford cukup untuk memenangkan 3 poin, tetapi mereka masih menunjukkan tanda-tanda kelemahan di lini belakang. Alasan The Gunners masih menggoda posisi 4 besar, sebagian besar karena kecemerlangan Bukayo Saka, ujar Garth Crooks di BBC Sport. Lebih lanjut, mantan pemain Manchester United itu juga memberi saran kepada Saka untuk meninggalkan Arsenal pada musim panas nanti andai timnya gagal finish 4 besar. Jika Arsenal tidak dapat memberikan sepak bola Liga Champions untuk anak muda itu, maka saya sarankan dia menemukannya di tempat lain. Bakat seperti itu seharusnya tidak berkeliaran, tambah Garth Crooks. Arsenal siapkan bonus andai mereka masuk ke Liga Champions. Posisi Arsenal masih bisa lebih baik dari saat ini. Arsenal masih menyimpan 3 laga tunda. Jika semuanya mampu dimenangkan, finish di 4 besar akan menjadi kenyataan. Jika berhasil finish di 4 besar, Arsenal bakal dipastikan kembali bermain di Liga Champions musim depan. Sebuah kompetisi yang tidak pernah lagi diikuti Arsenal semenjak musim 2016-2017 lalu. Arsenal dikabarkan siap merayakannya andai keberhasilan itu benar-benar bisa tercapai. Dilansir dari Mirror, manajemen klub menjanjikan bonus hingga 500.000 pound sterling atau sekitar 9,4 miliar rupiah jika mereka berhasil meraih tiket ke Liga Champions. Keikutsertaan di ajang tersebut bisa membuat Arsenal menerima 50 juta pound sterling dan dari situlah uang bonusnya berasal. Bonus takkan dibagi secara merata, melainkan melalui perhitungan secara pro rata. Daily Mail melaporkan beberapa pemain juga bisa menerima kenaikan gaji. Arsenal sendiri harus memenuhi hal itu karena mereka sudah menyepakatinya dalam bentuk klausul kontrak dengan beberapa pemain tersebut. Arsenal tertarik datangkan mantan gelandang AC Milan. Lucas Paqueta saat ini membela Lyon sejak tahun 2020 lalu. Ia pindah ke Prancis setelah perjalanan karirnya di AC Milan tidak berjalan dengan baik. Di Prancis, pemain asal Brazil itu kembali menemukan performa terbaiknya. 2 musim terakhir, ia begitu impresif di lini serang Lyon. Calcio Mercato mengklaim bahwa performa Paqueta telah menarik perhatian Arsenal. The Gunners dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal saat ini membutuhkan gelandang serang baru untuk menjadi backup Martin Odegaard dan Emil Smith-Rowe. Mahar transfer sang gelandang pun cukup terjangkau. Lyon diberitakan mematok harganya tidak terlalu tinggi. Mereka hanya menginginkan sekitar 35 juta euro untuk jasa sang pemain. Harga ini tergolong murah karena kontrak Paqueta di Lyon masih tersisa 3 tahun lagi. Pilih tunda perpanjangan kontrak, Saka lakukan hal positif. Sebelumnya, Fabrizio Romano mengklaim bahwa Saka sangat bahagia berada di Arsenal. Namun Saka dikabarkan sengaja menunda pembicaraan kontrak baru. Menurut mantan pemain Leeds, Noel Welland, penundaan ini seharusnya menjadi pertanda positif. Artinya, Saka benar-benar ingin membantu tim dan kecil kemungkinan untuknya tertarik hengkang. Seharusnya Arteta dan fans merasa sangat lega. Mereka sedang membangun tim muda yang sangat bagus di Arsenal. Tentu mereka sama sekali tidak ingin khawatir tentang mencari pengganti Saka di musim panas ini, ujar Welland di Football Insider. Menurut Welland, Saka menunda pembicaraan kontrak baru karena ingin membantu tim semaksimal mungkin di musim ini. Diskusi kontrak baru yang cenderung panjang justru akan mengganggu fokus pemain.
Menurut saya, dia hanya ingin berkonsentrasi pada tugasnya dan membawa Arsenal kembali ke tempat mereka seharusnya, Liga Champions. Dia tidak terburu-buru membuat keputusan untuk bertahan. Ini justru menunjukkan ambisinya. Tutup Noel Wellen. Liverpool bidik penyerang muda Arsenal. The Liverpool Echo melaporkan jika Gabriel Martinelli dipantau Liverpool sebagai opsi yang tepat untuk meremajakan lini depan mereka. Selain masih muda, talenta wonderkid asal Brazil tersebut memang sudah cukup diakui. Jurgen Klopp bahkan mengakui jika Martinelli bisa jadi pemain besar di masa depan. Hal itu diungkapkannya usai Liverpool bertemu Arsenal di semifinal Carabao Cup. Martinelli adalah pemain yang akan banyak kita bicarakan di kemudian hari. Saya jamin itu, ungkap Klopp. Gabriel Martinelli memang pantas untuk dikejar Liverpool pada bursa transfer nanti. Pasalnya, Martinelli lebih fleksibel dengan kemampuan bermain di banyak posisi. Arsenal memang banyak menempatkannya sebagai winger kiri untuk memaksimalkan skill dan kecepatannya. Kontrak Martinelli masih sampai 2024 dan harga jualnya pun masih tergolong rendah, di mana Transfer Market mengklaim bahwa harga Martinelli hanya sekitar 28 juta euro saja. Komentar Ralf Rangnick usai Arsenal geser posisi Manchester United. Manchester United kalah telak 4-1 saat bertandang ke markas Manchester City. Posisi Manchester United pun turun ke peringkat kelima dengan koleksi 47 poin. Sementara posisi keempat diambil alih Arsenal setelah mengalahkan Watford. Saat ditanya terkait keberhasilan The Gunners mengkudeta posisi MU, Ralf Rangnick mengaku sama sekali tak berharap mereka menerima kekalahan. Meski demikian, Rangnick mengingatkan pasukannya jika mereka masih ingin finish di peringkat keempat. Maka di 10 pertandingan tersisa, Setan Merah tak boleh kehilangan poin lagi. Saya sebenarnya tak berharap Arsenal kalah di markas Watford. Jadi bagi kami sudah jelas. Jika ingin mengakhiri kompetisi di peringkat 4 besar, maka kami tidak boleh kehilangan poin lagi. Ujar Rangnick dilansir dari laman resmi Manchester United. Meski demikian, kami juga tahu bahwa di 10 pertandingan terakhir yang harus kami mainkan, ada beberapa pertandingan yang sangat sulit. Jadi mari kita hadapi pertandingan demi pertandingan, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!